Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Tasman, kita ketemu lagi nih di pendampingan individu yang kedua ini. Baik Pak Tasman, untuk pendampingan individu 2 ini kita bakalan fokus ke diskusi refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah, kemudian juga yang kedua refleksi perubahan diri terhadap pembelajaran pada modul 1.1, 1.2, 1.3 yang sudah Pak Tasman pelajari ya di LMS. Oh iya, saya lupa nanyain kabar Bapak nih. Alhamdulillah baik Bu, alhamdulillah baik dan insya Allah tetap semangat ya. Tetap semangat dan tetap apa ya istilahnya tuh sehat selalu tentunya ya amin, Pak. Ibu juga. Amin. Nah nanti juga kita akan bahas juga nih Pak mengenai kemarin kan kita sudah ada pemetaan mengenai komunitas praktisi yang ada di sekolah dan bagaimana sih hasil dari karya yang sudah kemarin kita lakukan. Kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah visi dan prakarsa perubahan ke kepala sekolah tentunya dan juga warga sekolah dengan moderasi oleh tentunya PP yang nanti akan kita lakukan di mana Bapak akan mendiseminasikan apa yang sudah Bapak pelajari di LMS kemarin mengenai prakarsa perubahan dan juga visi. Tentunya visi diri kita dulu ya Pak ya. Dari itu kita visi sekolahnya bagaimana. Baik Pak Tasman, untuk kegiatan awal kita yaitu pendampingan untuk 10 menit ini saya akan menanyakan beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana Bapak kegiatan yang sudah Bapak alami selama 1 bulan terakhir ini setelah Lokakarya 1 kemarin. Bagaimana Pak? Ya, alhamdulillah Bu, setelah Lokakarya 1 dan beberapa implementasi yang bisa saya sampaikan pada Ibu sebagai bahan laporan, saya sangat bangga Bu, senang ketika dapat pembelajaran dari modul-modul sebelumnya itu bisa langsung implementasikan pada kegiatan sekolah. Di samping itu tentu kolaborasi dengan rekan sejawat ini menjadi vitamin tersendiri sehingga kegiatan yang dalam sebulan ini bisa saya laksanakan dan tentu tidak menghilangkan dukungan dari kepala sekolah Bu. Alhamdulillah dari kepala sekolah dan rekan sejawat mendukung untuk kegiatan saya. Artinya banyak juga nih kemajuan Bapak yang sudah Bapak capai. Kemajuan apa saja Pak? Ya, yang kemajuan yang saya rasakan Ibu yang bisa saya sampaikan terutama tadi beberapa filosofi yang saya dapat dari Kader Utara itu kita terapkan dalam implementasi wujud nyata baik melalui kegiatan pembiasaan, kegiatan saya pribadi di dalam kelas dan kegiatan lain sebagai kegiatan intra dan ekstra. Jadi banyak kemajuan Bu yang saya rasakan. Saya makin bersemangat, saya makin istilahnya termotivasi untuk menuntun, membimbing dan menumbuh kembangkan murid di sekolah saya. Kalau luar biasa nih kemajuan Bapak. Nah, berikutnya yang kedua nih Pak, saya tanya lagi ya mengenai apa saja sih yang sudah Bapak dapatkan ketika Bapak sudah mempelajari modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Apa aja yang sudah didapatkan dan bagaimana perasaan Bapak? Yang pasti dari modul 1.1 saya belajar banyak tentang filosofis pendidikan yang disampaikan oleh Kader Dewantara. Jadi Ing Marso Sintologo, Ing Madya Mangunkarso, Ketua Yandayani ketika sudah saya ketahui, sudah saya pahami, ya tentu tugas saya adalah mengimplementasikan dalam aksi nyata di sekolah ini. Lalu yang berikutnya konsep Ki Hajar Dewantara juga yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Ya, ini mungkin menuntut peran dan posisi saya sebagai guru, bagaimana saya bisa berkolaborasi, berinovasi, dan juga menjadi pembelajar pada murid-murid ini. Jadi ya alhamdulillah Bu, banyak hal yang sudah saya dapat. Terutama nanti kita masuk ke 1.4 ya Pak, yaitu budaya positif ya. Nah Bapak, refleksi yang kemarinnya yang sudah kita dapatkan di Lokakarya 1, di mana Bapak akan mengidentifikasikan mengenai komunitas praktisi nih. Nah, Bapak itu ada nggak komunitas yang Bapak ikuti lah istilahnya gitu, atau Bapak bentuk lah gitu kan? Dan bagaimana sih peranan Bapak di dalam komunitas praktisi tersebut?
Ya, sebagai refleksi saya terhadap pembelajaran sebelumnya Bu, utamanya adalah tentang komunitas praktisi ini, dengan bimbingan Ibu Vivi sebagai pengajar praktik, saya langsung berusaha ini Bu, menginisiasi melalui koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan juga kerjasama dengan rekan sejawat bagaimana menginisiasi sehingga komunitas praktisi ini betul-betul terwujud dan bisa dilaksanakan dalam kegiatan rutin. Dan alhamdulillah sudah terbentuk Bu, komunitas praktisinya dengan Bapak Ibu guru, yaitu Nesa Salo Ceria. Nesa Salo Ceria, dan sudah beraktivitas walaupun masih frekuensinya masih dikit Bu, sudah 3 kali, luring 2 kali, luring 1 kali, daringnya 2 kali. Itu. Mantap. Artinya bahwa peranan Bapak di situ lumayan penting ya. Ini belum masuk PMM ya Pak? Alhamdulillah berkat bimbingan Ibu Pipi juga kan, dan juga mungkin info-info yang didapat oleh Bapak Kepala Sekolah melalui komunitasnya juga, itu ternyata harus didaftarkan Bu di PMM. Dan kemarin dengan bantuan ibunya, kolaborasi ibunya, alhamdulillah komunitas praktisi Nesa Salo Ceria sudah masuk di PMM, alhamdulillah. Bagaimana sambutan teman-teman? Ya, yang pasti ini Bu ya, terkait dengan sambutan, tidak sedikit Bapak Ibu yang menyambut baik keberadaan dari komunitas praktisi ini. Namun tidak sedikit juga yang ketika kita berusaha mengadakan kegiatan itu berbenturan dengan aktivitas Bapak Ibu yang lain, sehingga ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk bagaimana kiranya mencari timing yang tepat sehingga semuanya itu bisa benar-benar kumpul dan berkolaborasi. Itu mungkin Bu dasarnya. Komunitas praktisi sudah menjalankan jadwalnya juga sudah. Tentunya yang paling susah adalah yang mempertahankan itu keberlanjutannya seperti itu. Ya semoga komunitasnya bisa bertahan ya Pak, dan akan terus memberikan praktik baiknya lah terhadap baik untuk di SMP kita sendiri, mungkin di sekolah kita sendiri, ataupun di komunitas yang lain atau di masyarakat tentunya bagi pendidikan. Masya Allah Bapak sudah banyak nih kemajuan-kemajuan Bapak, dan sekarang sesi yang berikutnya adalah silakan Bapak untuk mengimbaskan atau mendesiminasikan mengenai visi dan prakarsa perubahan yang akan Bapak lakukan untuk pengimbasan dari tiga, dan semoga lancar ya Bapak. Ya, amin Bu. Ini juga berkat dukungan Ibu, saya mengucapkan terima kasih dan mohon izin nanti saya memimpin jalannya diskusi perumusan visi dan juga prakarsa perubahan untuk sekolah kami. Sekali lagi terima kasih Ibu. Mohon izin saya langsung untuk melakukan diskusi perihal perumusan visi tersebut dan prakarsa perubahan untuk sekolah kami. Terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala sofil hamdiyah wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Iman SSI MPD selaku Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu pengajar praktik, baik Ibu Vivi dan juga Pak Ubay, dan yang saya banggakan Bapak Ibu guru hebat selaku rekan sejawat yang selama program PPJP ini telah membantu sama saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hari ini kita semua masih diberikan satu anugerahnya, yaitu nikmat sehat sehingga bisa bermuajah dalam satu kegiatan, yaitu diskusi visi dan juga prakarsa perubahan sekolah tercipta kita MPTD SMK 1 Atap 1 Lobener, Senin 3 Juli 2024. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan pada junjungan besar kita Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para pengikut. Benda Bapak Ibu semua yang ada di sini termasuk dalam pemimpinan yang setia hingga akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Tentunya Bapak Ibu, saya dan juga ibunya mengaturkan banyak terima kasih. Yang pertama tentu kepada Bapak Ibu yang hari ini jalankan tugasnya dalam kegiatan pendampingan yang kedua,
Yang berikutnya tentu kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang luar biasa masih menyempatkan waktunya untuk kita sama-sama Pak Bu. Bagaimana sih merumuskan visi dan prakarsa sekolah kita ini. Dan kebetulan momen ini sinkron dengan apa yang sedang dijalankan oleh program sekolah, yaitu penyusunan KWSP, sehingga sangat mungkin akan berdampak positif. Visi yang kita rumuskan hari ini, prakarsa perubahan juga untuk sekolah tercinta kita akan termaktub dan tersirat jelas pada KWSP yang sekarang sedang disusun oleh tim pengembang kurikulum tingkat sekolah. Baik, mohon izin Bapak Ibu, silakan. Ya, ini dia sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh saya, Bapak Ibu, bahwa hari ini kita akan mendiskusikan visi dan prakarsa sekolah tentang perubahan prakarsa perubahan sekolah yang kebetulan saya sendiri, Bapak Ibu, mungkin sudah sangat tahu saya sebagai CGP Angkatan 10 bersama pengajar praktiknya Ibu Vivi yang berada di sebelah kanan saya. Lalu ada rekan kita juga yang mulia sebagai CGP Angkatan 10 juga yang kebetulan pengajar praktiknya Bapak Ubaidillah. Mudah-mudahan kami bisa menjalankan kegiatan terutama PI yang kedua ini dengan sangat baik sehingga akan berdampak kepada Bapak Ibu semua dan tentu pada sekolah yang kita cintai sehingga benar-benar berpihak apa yang kita lakukan, apa yang programkan kepada murid kita sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara, berpihak pada murid seperti itu. Ya. Ini dia susunan acara yang akan kita lewati bersama Bapak Ibu. Yang pertama pengantar tujuan diskusi, yang kedua merumuskan kalimat tumpang dan melihat visi sekolah kita, yang ketiga mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, yang keempat mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan yang terakhir penutup. Baik, langsung saja Bapak Ibu, mari kita buka dampingan individu yang kedua ini dengan tema diskusi visi dan prakarsa perubahan untuk sekolah tercinta kita dengan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan pengucapan basmalah dapat melancarkan kegiatan sehingga bisa selesai sesuai dengan tujuan. Berikutnya adalah sambutan oleh Bapak Iman SSI MPD selaku Kepala Sekolah. Untuk lebih menyemangati kita semua ya Bapak Ibu, agar Bapak Iman berkenan untuk memberikan sepatah dua patah kata dalam sesi sambutan. Kepada Bapak Iman di silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ubaidillah dan Ibu Vivi Sutia yang selaku pengajar praktek. Yang saya hormati Pak Kaspan, Ibu Nia selaku calon guru penggerak angkatan 10 di SMP bisa dapat benar. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya muliakan, alhamdulillahirobbilalamin. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur ya atas berbagai nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesehatan ya, kesempatan untuk mengikuti kegiatan yang insya Allah sangat bermanfaat dan kegiatannya diberi judul adalah diskusi untuk diskusi tentang visi dan bagaimana membuat prakarsa perubahan untuk mencapai visi itu sendiri. Ya, saya sangat bahagia Ibu Vivi, Pak Upin, terima kasih ya. Saya sangat senang sekali. Ini semangatnya luar biasa Bapak Ibu. Semangatnya luar biasa. Itu saya sangat mengapresiasi. Ya, mudah-mudahan dengan diawali semangat ya diskusi kita yang akan kita lakukan ini nanti akan lebih semangat. Nah, tentu saja ya buat perkembangan sekolah kita. Pada Ibu nanti ayo sama-sama kita berkolaborasi ya, saling menguatkan sehingga tercipta visi yang betul-betul Bapak Ibu impikan, yang betul-betul Bapak Ibu harapkan terhadap murid yang akan kita didik ke depan, gitu ya. Nah, kemudian dari visi itu Bapak dan Ibu setelah disepakati
Mudah-mudahan nanti muncul ada inisiasi tentang prakarsa perubahan. Banyak hal yang Bapak Ibu gagas tentang prakarsa perubahan. Tidak perlu terlalu sulit ya. Kira-kira yang sederhana tapi terukur begitu ya. Terukur dengan aset-aset yang kita miliki, kemudian bisa meningkatkan karakter-karakter anak yang seperti Bu Linda katakan bahwa tujuan kita adalah ingin membentuk anak-anak yang berkarakter, memiliki karakter profil belajar Pancasila ya. Ini mohon disentuh gitu. Dimensi-dimensi dari profil pelajar Pancasila bagaimana supaya meningkat ya, menggunakan aset-aset yang kita miliki ya, sehingga operasionalisasinya bisa terus. Tidak perlu lama-lama Bapak dan Ibu karena waktunya sudah siang ya. Selamat mengikuti kegiatan dengan semangat, memperoleh hasil yang kita inginkan sesuai target. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Dan saya mohon maaf Bapak dan Ibu nanti tidak akan full menghadiri kegiatan ini karena saya juga ada penyegaran kegiatan fasil untuk fasil angkatan 10. Ya, terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu diucapkan terima kasih kepada Bapak Iman yang telah memberikan sebutan luar biasa, yang ini Bapak Ubai dan Bu Bibi yang selama ini dari tahun misalnya bulan Maret Bu ya, beliau sangat mendukung, mensupport habis program ini dengan satu tujuan, yaitu berdampak sangat positif, termasuk Bapak Ibu yang lain juga atas kolaborasi. Berikutnya adalah kata pengantar dari pengajar praktek. Monggo dari Ibu Bibi dulu atau dari Pak Ibu dari Ibu Bibi dulu ya Pak ya, sebagai CGP saya. Kepada Ibu Bibi Sylvia Indra Mayanti SPD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik yang terhormat sekolah SS dan juga teman-teman di sini yang sudah menunggu ya Bu ya, menunggu dari pagi ya Bu ya, karena memang ada beberapa hal yang mungkin punten Bapak akhirnya bisa ke sini, ada verifikasi dari pengawas dan yang lainnya sebagainya. Sekali sebelumnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bapak Tasman sebagai CGP Angkatan 4 dan juga Ibu Nia ya, dan juga Bapak Ubar, rekan saya di pendamping praktek pendampingan. Nah, Bapak Ibu, hari ini nih kita itu akan mendiskusikan di mana pembelajaran ini sudah dilakukan oleh guru penggerak di modul 1.1, 1.2 dan juga 1.3 ya Ibu ya. Nah, ini adalah implementasinya, di mana para CGP ini dan hasil belajarnya itu mengimbaskan Bapak Ibu di sekolahnya masing-masing, terutama meninjau kembali gitu. Meninjau kembali visi yang sudah ada di sekolahnya masing-masing, apakah sudah sesuai dengan cita-cita Bapak Ibu ya, yaitu tadi yang sudah disampaikan sama Bapak Kepala Sekolah, yaitu berpihak pada murid gitu kan. Nanti Bapak Ibu diminta untuk merefleksikan kembali apakah visi misi yang sudah Bapak Ibu buat itu atau sudah terbentuk sebelumnya ditetapkan itu kita tinjau kembali, tapi tidak mengubah juga Ibu. Ini cuma hanya meninjau kembali ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, tapi kita merefleksikan saja. Nah, di sini nanti ada beberapa hal yang harus kita lakukan, di mana Bapak Ibu nanti menyempurnakan kalimat rumpang yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Tasman dan Dunia, yang nanti akan terbentuk, yaitu prakarsa perubahan yang nanti akan merefleksikan visi sekolah SMP Satap, SMP 1 Satap, benar ya. Jadi apakah sudah sesuai? Kalau sudah sesuai, ya sudah kita lanjutkan gitu kan. Atau misalnya ada perubahan-perubahan, mungkin Bapak Ibu silakan untuk didiskusikan kembali untuk apa sih yang akan dilakukan depannya untuk perbaikan dan pengembangan. Itu saja Bapak Ibu. Mohon maaf kalau misalnya terlalu lama ya. Jadi nanti akan dilanjutkan oleh Pak Ubay pengantarnya, dan terima kasih atas waktunya. Itu saja. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bibi. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, kita kumpul di sini adalah merupakan
penyebaran atau pengimbasan Bapak Ibu, apa yang saya dapat, apa yang ibunya dapat selama pembelajaran sebelumnya, ternyata ya seperti apa dan bagaimana sih cara merumuskan visi dan juga prakarsa perubahan untuk sekolah kita. Artinya sangat mungkin kita sebelum datang ke sini visi sekolah itu sudah tertera, namun kita juga belum tahu bagaimana itu merumuskannya. Toh tiba-tiba ujung-ujung kita datang langsung ada tulisan visi. Nah, di sinilah kami akan berbagi praktik dan saya mau izin Ibu Bibi dan Pak Ubed hanya memandu kita belajar bersama apa itu visi sekolah dan juga prakarsa sekolah ini secara bersama supaya benar-benar kita ke depan itu ada gambaran, ada bayangan dan ada pencapaian yang akan kita capai, yaitu visi bersama yang termaktub dalam visi sekolah tersebut. Baik, sebelum saya memimpin Bapak Ibu, izin saya membagikan dulu form dari kalimat rumpang. Boleh Bu ya langsung. Pulpennya jangan lupa pulpennya. Ini kok hilang. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya, kita walaupun secara jumlah sedikit, tapi kalau kolaborasi kita kuat dalam menyusun visi ini, merumuskan visi ini sehingga rasa perubahan pun menjadi tanggung jawab dan komitmen bersama, insya Allah ke depan harapannya ya apa yang kita harapkan hari ini akan muncul seperti itu. Baik, sambil mengisi Bapak Ibu ya, apa namanya, izin saya ajak Bapak Ibu ke screen. Ya, di sini tujuannya memang peserta diskusi yang dalam hal ini adalah Bapak Ibu termasuk kita semua dapat menjawab dan merumuskan kalimat rupa sebagaimana format yang sudah saya bagikan. Lalu yang keduanya adalah tujuan kita kumpul, diskusi dapat melihat visi sekolah dan meninjau kembali. Sekali lagi seperti apa yang tadi sudah disentil oleh Pak Ubay selaku pengajar praktik bahwa kita kumpul itu sejatinya tidak akan merubah visi yang ada. Kita hanya berusaha untuk menselaraskan saja Bapak Ibu ya. Karena luar biasa segitu panjang nanti prosesnya kalau benar-benar merubah total visi yang sudah ada. Jadi kita berusaha untuk menselaraskan hasil rumusan hari ini itu akan kita selaraskan dengan visi sekolah yang ada. Lalu yang ketiganya adalah peserta diskusi dapat merincikan sikap dan perilaku warga sekolah. Yang keempat, peserta diskusi dapat membuat kanvas baja. Yang kelima, peserta diskusi dapat memberikan refleksi dan kesimpulan. Jadi nanti di akhir saya atau kami yang memimpin yang memimpin Bapak Ibu merumuskan di sini akan kita umpan balik ada tanggapan kira-kira pengalamannya apa setelah kita belajar mungkin sama-sama belajar merumuskan ini seperti apa. Intinya pastinya ya Bapak Ibu hanya tahu visi itu tersirat ada sebuah papan handphone atau apalah seperti itu. Tapi kita akan menghasilkan bagaimana menyusun dan membuat perubahan berskala. Baik, ini dia Bapak Ibu format kalimat penumpang yang saya sudah sebar melalui format Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Nah, di sini Bapak Ibu tentu sebagai tenaga pendidik atau pembimbing atau guru kita punya mimpi untuk siswa ini. Silakan. Sangat mungkin ya antara satu dengan yang lainnya Bapak Ibu itu berbeda. Ya, artinya perbedaan ini bukan harus kita satukan, tapi justru perbedaan ini akan memperkaya bagaimana nanti rumusan visi bersama kita seperti itu. Ya, ini silakan Bapak Ibu diisi dulu. Ya, kita memimpikan murid-murid yang itu. Ya, ingat Bapak Ibu, objek kita adalah murid. Jadi kita sebagai guru harus punya mimpi untuk murid kita yang hampir 3 tahun nanti kita bersamai, kita tuntun dan kita ajak dalam proses pembelajaran baik sifatnya di kelas ataupun pembelajaran yang sifatnya di luar kelas. Kita mengenal Bapak Ibu ada 3 kegiatan sebelum sekolah yaitu intrakurikuler kita sebut contoh ABM, kokurikuler kita sebut misalkan ada apa namanya penerapan P5 atau kegiatan PMR posisi itu namanya kokurikuler dan kemudian adalah ekstrakurikuler yang sering belajar pramuka bisa jadi R juga masuk sana Mas Ibra juga masuk itu apa namanya variasi atau varian dari kegiatan
Lalu yang kedua Bapak Ibu, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Nah, kita harus Bapak Ibu ya sebagai pendidik harus percaya murid yang datang dari rumah kita itu kita harus percaya bagaimana gitu. Titik-titik. Lalu yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan titik-titik-titik. Artinya perlakuan untuk muridnya, ke murid Bapak Ibu semua ya. Kita mengutamakan titik-titik. Lalu yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik-titik. Silakan. Yang kelima, kita Bapak Ibu guru ya, dan TNI juga peserta sekolah. Kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik-titik. Dan terakhir, yang keenam, kalimat penumpang yang keenam yang harus Bapak Ibu lengkapi, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik-titik. Silakan Bapak Ibu. Ya, waktunya jangan lama-lama. Ya, atau nggak usah lama-lama. Kan mimpi itu harus lama Pak. Apalagi harus tidur dulu kan juga lah. Di sini kita akan sama-sama Ibu ya Pak. Sama-sama bagaimana nanti proses pembuatan atau pembentukan rumusan visi yang sebenarnya. Mungkin Bapak Ibu tadi kita sedari bahwa ada daftar dengan bukti fisik berupa konsulensi. Nah itulah kira-kira prosesnya seperti ini Bapak Ibu. Saya jujur punya pengalaman juga sama ketika datang ke sekolah KBBI ya sudah tahu visinya seperti itu ya ikutin aja. Suruh hafal yang nggak hafal. Di sini paling tidak kalau misalkan belum menghafal paling tidak kita pernah merumuskan bersama. Oh iya, kita semua harus ingat bahwa cita-cita yang kita impikan sekarang pada murid itu biar menjadi pemantik penyemangat kita selama proses pembelajaran. Baik, sudah selesai Bapak Ibu? Ya, ini kebetulan medianya nanti dikumpulkan saja ya Bunda ya, dikumpulkan dan kita minta testimoninya satu orang guru untuk membacakan. Bunda sudah? Oh belum, silakan Bu. Saya cari yang sudah dulu. Pak Sito juga belum. Makasih kayaknya sudah ya Pak ya? Sudah. Oh belum. Oh ya, terima kasih. Mana Bapak Ibu yang belumnya boleh mimpi Pak Yani sebagai wawasan umum karena suka mengasihnya itu Bu Bibi dan Pak Ubay karena alhamdulillah kurang dari 9. Yang pertama boleh Pak Yanto silakan Pak berdiri Pak ya biar ini masih batas Pak di mana sebatas argumen saja ya misalnya kata rubang pertama di sini dituliskan kita memberikan murid-murid yang sesuai dengan visi misi sekolah yang diharapkan nantinya. Murid yang diharapkan. Ya, murid yang diharapkan sesuai dengan visi misi sekolah. Kedua, kita percaya bahwa murid adalah sebuah bahan atau ladang atau aset yang kita kembangkan dan kita gali serta kita harapkan. Berikutnya lah di sekolah kita mengutamakan harapan saya siswa-siswi tersebut adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Harapannya sesuai dengan yang telah kita terapkan atau yang telah kita jalankan. Berikutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk murid di sekolah kita sadar bahwa murid di sekolah kita ini serta kita untuk terakhirnya itu adalah mengevaluasi sesuai dengan tugas kita sebagai guru. Bapak Ibu, mari kita ketahui ibadah kita ketahui bersama tugas guru itu ada 5. Apa Bu di antaranya? Satu apa Bu? Ya mendidik,
mengajar, mengarahkan, serta membimbing. Yang ke kelimanya itu kurang lebihnya. Bahkan ada unsur yang begini. Inisial ke berikutnya, itu yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk kita melakukan sesuai dengan harapan kita, cita-cita kita yang telah kita kesepakati bersama sesuai dengan visi dan misi yang telah kita sepakati bersama di sini. Ikut kita dan warga di sekolah kita ini paham bahwa ingat konsep utama kita adalah murid dan modal kita adalah guru-guru yang telah ada. Maka di sini ayo kita gali, kita ngomong apa kekurangan, apa kelemahan, kita selesai. Kalau tidak ada manusia yang sempurna, sebenarnya itu kerja. Mimpi dan mimpi kita. Konsepkan itu kurang lebih seperti itu. Oke. Boleh itu kerja. Saya sangat silakan. Dan sangat mematik ya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu yang merasa sedikit berbeda, ini merupakan hal yang biasa Bapak Ibu. Ya, jadi tidak harus kita samakan dan paksakan. Saya minta atau Bu Nia satu lagi Bu ya, biar untuk menjadi penyelaras. Buaan, ya sepertinya buaan. Silakan buaan dari situ aja ke Bapak Bu ya. Guru. Ya. Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya menyampaikan apa yang ada dalam pemikiran saya. Nah, kita memimpikan murid yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif, dan komunikatif serta bertanggung jawab. Di antaranya, yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah pelaku dalam pembelajaran Pak. Nah, seperti itu. Yang bukan sebagai objek, jadi mereka itu harus merasakan mereka sedang belajar. Yang kedua, yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan sikap sopan santun dalam berinteraksi, kompetensi, dan pengetahuannya. Selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kenyamanan di sekolah itu mensupport mereka untuk betah belajar dan berkolaborasi. Selanjutnya, kita warga sekolah yakin untuk di sekolah tempat belajar dan berinteraksi. Harus juga seperti itu. Selanjutnya, kita dan warga sekolah ini paham bahwa kenyamanan di sekolah membuat mereka mampu menuntaskan pembelajaran hingga selesai. Yang kurang lebihnya itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isian atau rumusan pada kali depan tentang cita-cita kita untuk murid kita. Yang di sini bisa saya simpulkan bahwasanya baik dari Pak Yanto maupun Bu Am itu memprioritaskan kepada murid, Bu ya. Artinya ketika juga prioritas pada keberpihakan murid, pelayanan juga murid. Karena betul Pak Yanto dan Bu Am pada yang lain seperti mana belajar dua tahun. Wah, kita harus berpihak pada murid dan kita memberi tugaskan membimbing, menumbuh kembangkan apa yang murid kita miliki yaitu dalam dalam mungkin potensi dengan sebetulnya yang berbeda-beda. Jadi betul kata Tuhan, subjeknya yang murid itu sendiri Bapak Ibu. Bukan lagi kita nyuruh-nyuruh murid menjadi objek, tapi betul-betul menjadi subjek. Inilah rumusan inilah yang harus kita tekankan di depan Bapak Ibu. Melalui paradigma yang harus kita geser. Awalnya kita menjadikan murid sebagai objek, harus betul-betul kita dorong menjadi subjek. Lalu kita sebagai apa? Masih
fasilitatornya. Jadi ngajar itu kita memfasilitasi saja Bapak Ibu seperti itu. Dan yang betul apa yang dirumuskan oleh Pak Yanto berbuah betul Pak, orientasinya kita harus betul-betul menciptakan profil pelajar Pancasila yang dimana di profil itu terdapat 6 dimensi dengan sub elemennya masing-masing. Baik, mohon izin saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Ya, lalu bagaimana dengan visi sekolah kita Bapak Ibu? Kira-kira apa Bu Indah dengan visi sekolah kita? Ceria. Itu akronimnya Bu ya. Boleh dibacakan Bu Indah? Cerdas, empati, religius, inspiratif, dan amanah. Disingkat ceria. Ya, terima kasih. Ya, kira-kira selaras atau sinkron belum Pak Bu? Ceria. Di belakang ini ya, terwujudnya mutu lulusan SMP Negeri 1 atau 1 loh benar yang cerdas, empati, religius, inspiratif, dan amanah. Cerdas, tadi sudah disinggung oleh Pak Yati dan Bu Akmal. Yaitu pendidikan kita harus benar-benar menggali kecerdasan siswa minimal bisa membedakan yang baik dan yang tidak baik, yang positif yang negatif. Jadi harus kita arahkan ke sana atau kita bimbing, kita tuntun. Lalu yang empat, kita mengajak menuntun Bapak Ibu, mengajak murid kita untuk merasakan apa yang orang lain rasakan. Seperti kita ketahui bersama ya, karakternya berbeda, murid kita ada yang tinggal dengan siswa yang lainnya yang dengan kedua orang tua, kita tuntun supaya ikut merasakan di empati ini. Kita sudah berusaha Bapak Ibu ya. Religius dengan kegiatan pembiasaan yang di KBM mengaji dulu 15 menit, ada sholat duha, sholat duhur, itu kita giring, kita ajak siswa itu betul-betul religius. Lalu inspiratif, antar siswa harus saling menginspirasi biar yang lainnya termantik. Dan yang terakhir adalah amanah. Kita mengajak siswa ini betul-betul nanti menjadi pembawa amanah yang bisa mengisi kehidupan yang akan datang baik bagi dirinya sendiri maupun sebagai masyarakat nanti yang betul-betul amanah. Ketika jadi pejabat urusan kita yang amanah seperti itu. Dan kita sekarang sudah bisa membimbing, menuntun dan menumbuh kembangkan nilai-nilai yang ya. Artinya ini sudah selaras ya. Selaras. Jadi kita nggak usah ngubah apalagi mengganti betul ya Bapak Ibu ya. Betul ya. Akronimnya ceria. Lalu provinsi kamu sih? Apakah di semua sudah berpikir? Jawabannya sudah. Kebiasaannya, kegiatannya, programnya berpihak pada murid, berpihak pada murid. Ya, artinya misi kita untuk menggiring siswa menjadi subjek yang nanti sesuai dengan peran kita sebagai guru, yaitu menjadikan siswa sebagai agen perubahan atau agen pembelajaran, pemimpin pembelajaran Bapak Ibu. Di sini tugas kita seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah mari Bapak Ibu identifikasi program sekolah yang terkait dengan rumusan tadi. Yang kita sudah sepakati, sudah selaras, sudah berpihak pada murid. Kira-kira programnya apa aja tuh Bu Indah? Pagi-pagi tuh di gerbang yang kita sudah laksanakan. Budaya 5S. Lalu setelah itu kita giring ke sama-sama kita tuntun di ruang lab. Religiusnya ada Bapak Ibu. Lalu melek literasinya ada, kita sudah punya program literasi atau GLS ya, artinya sudah benar-benar ya, usulnya juga sudah alhamdulillah. Tinggal prosesnya ini kita konsistenkan Bapak Ibu. Kita tidak bicara hasil, apalagi menjudge. Oh hasilnya apa seperti itu? Tidak Bapak Ibu. Yang namanya rumusan itu prosesnya ini yang kita lewati seperti itu ya. Jangan kita bicarakan apalagi menjustifikasi hasilnya. Nah, di sini Bapak Ibu ada sebuah tantangan dari saya dan dunia. I challenge you. Sekarang saya yang dalam hal ini sedang membersamai Bapak Ibu dalam proses perumusan visi dan prakarsa perubahan menantang. Kira-kira guru masuk teman waktu. Ini kan sesuai dengan kasus yang berarti ya kan ingat suatu tolodo, iman yang mengkasu tuh guru ada bagaimana siswanya bisa konten kalau guru-gurunya nggak konten. Nah sekarang kita ajak, siswanya gurunya ajak siapa Bapak Ibu? Gurunya masuk tepat waktu. Insya Allah ya minimal insya Allah niatnya sudah ada ya seperti itu. Lalu yang keduanya adalah ramah kepada anak.
yang masih suka bentak-bentak. Sekarang sudah paradigmanya tidak ada bentak-bentak lagi. Siapa Bapak Ibu? Berat ya. Ya namanya juga tantangan ya. Harus kita tegaskan rahasia seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah mengajar di kelas kita harus menyenangkan. Malu dong dengan visi kita ceria, ngajar paling rumput. Sinkron nggak Bapak Ibu? Tidak dong, kan begitu ya. Harus kita biasakan dari sekarang. Sama, saya juga belajar. Terkadang yang namanya emosi seperti iman kita ya Bapak Ibu. Turun naik. Lagi kiam, ya kita ibadah. Lagi berkiam, yangko kan begitu. Sama halnya dengan mengajar juga. Tapi itulah tantangannya Bapak Ibu. Namanya juga tadi saya menantang tantangannya. Kalau kita bisa menjawab, insya Allah impian kita, ya seperti itu. Dan orang tua mendampingi anak belajar. Ini juga kita sudah berkolaborasi ya. Ketika ada kegiatan yang sifatnya jarak jauh kita undang kolaborasi orang tua. Artinya apa ikut juga bertanggung jawab. Termasuk kegiatan yang kita kendalikan secara dari kita juga kendalikan oleh grup orang tua dan grup siswa seperti itu. Lalu murid yang disiplin dan sopan terhadap guru. Walaupun fenomenanya Bapak Ibu masih ada statement omongan-omongan yang masih negatif, ya tugas kita menuntut. Apalagi kemarin sudah disetil ya kita oleh Pak Yanto sendiri atau saya sendiri sering ngomong restitusi. Nah, bagi yang tertarik di sini Bapak Ibu saya akan berbagi lagi tentang apa yang saya pelajari di CGP ini tentang restitusi pada budaya positif. Tapi nanti ya Bu ya, sikat sekarang. Baik, lanjut. Sekarang waktunya untuk merumuskan prakarsa perubahan. Mohon maaf Bapak Ibu, Ibu Bibi dan Pak Ubay kalau salah. Saya artikan selama pembelajaran di CGP ini prakarsa perubahan itu sama dengan misi sekolah. Jadi visinya ada, misi untuk mencapainya itu dikatakan dalam dunia guru penggerak namanya prakarsa perubahan. Saya identikan sama, ya seperti itu. Jadi nanti kita nggak bingung seperti itu. Bagaimana sih Pak merumuskan prakarsa perubahan tersebut? Paling tidak harus memuat 3 komponen Bapak Ibu. Yang pertama adalah dimensi profil pelajar Pancasilanya harus disuratkan, harus benar-benar dinyatakan. Ya, dari 6 dimensi. Itu kalau beda apa ya? Satu ini bagaimana? Ya, mohon maaf Bang Bunda. Ini Bunda ini sudah sangat familiar sebagai Bunda literasi sering memantik siswa dengan profil pelajar Pancasila. Mohon waktunya beda. Pelajar Pancasilanya. Lagu pelajar Pancasila. Ya. Anggap sebagai ISBT-nya, Bapak Ibu, biar nggak tegang. Bareng-bareng dengan perkelahian Pak. Siap. Ya. 1, 2, 3. Belajar panggil iman dan bertakwa kepada Tuhan Yesus. Berkenan mulia kebijakan Romi untuk berdepan ini dengan mengakhiri Bunda luar biasa. Ini apa Bu ya? Sehingga kita akan ingat, oh ya, saya prakarsa perubahan di bagian oh ya, karena mungkin kita Bapak Ibu yang satu prakarsa kita. Ya, karena perbedaan itu sangat indah sesuai dengan tadi yang menantikan profil Pancasila indah. Selain dimensi profil pelajar Pancasila, prakarsa perubahan juga harus memuat unsur asik. Apa sih Pak Ustaz? Sarana prasarana yang sekolah. Siswa kita juga, SDM kita itu masuk aset, sehingga harus benar, harus kita gunakan. Jangan asetnya ada tapi tidak kita optimalkan dalam prakarsanya. Dia mubazir Bapak Ibu. Lalu sebaliknya, jangan juga bermimpi yang keterlaluan. Misalnya menjadikan siswa ini mampu membuat pesawat, orang nggak ada, ya jangan. Artinya asetnya nggak ada Bapak Ibu. Justru aset kita yang ada itu harus kita optimalkan untuk menyegrok atau menciptakan profil pelajar Pancasila yang tadi sudah disebut di awal. Yang ketiga tentu operasionalisasi pencapaian harus jelas ya Bapak Ibu. Ya ini terus jangan sampai ngarang-ngarang yang seperti tadi sudah disampaikan. Baik Bapak Ibu, yang bisa saya lakukan selama belajar di PPGP dari modul 1.1 sampai dengan yang sedang menjalani 1.4 khususnya tentang bagaimana sih merumuskan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Harapan saya kepada Bapak Ibu, satu kata kuncinya itu kolaborasi. Saya tidak akan mewujudkan mimpi saya
Termasuk ibu juga, yang punya mimpi tidak akan mampu sendiri. Maka kata kuncinya adalah harus sinkron melalui satu kata, yaitu kolaborasi. Itu mungkin Bapak Ibu, dan selanjutnya bagaimana merumuskan prakarsa perubahan. Dan mohon dicermati bersama Bapak Ibu ya. Saya mengajak Bapak Ibu itu tidak harus terkonsentrasi pada dunia yang lebih condong ke PPR. Bapak Ibu pun harus melakukan hal yang sama. Sehingga apa? Prakarsa kita akan berbeda, dan ketika dunia membutuhkan kerjasama Bapak Ibu beberapa bukan ngumpul mencari, ya maka itulah mungkin kita diminta kolaborasinya. Begitupun Bapak Ibu, misalkan yang mampu kegiatan literasi, maka Bapak Ibu yang lainnya beberapa kolaborasi untuk gimana sih berliterasi bersama. Itulah prakarsa yang efektif Bapak Ibu. Tidak, wah itu mah dunia mas teman. Tidak, termasuk saya yang kemarin sudah mendaulat diri untuk mengoptimalisasi ruang lab sebagai kegiatan untuk membentuk religiusitas siswa melalui pembiasan kegiatan sholat duha dan duhur dan PHBI yang terkonsentrasi di kegiatan aset lab IPA. Karena kita belum punya musola. Yang ada apa daripada akur lab IPA? Maka kita ajak siswa ini untuk mengalami suasana religius. Ya, kita semua tahu betul anak-anak kita, murid-murid kita dari rumah, mohon maaf, tidak dibekali dengan pengetahuan, keterampilan juga jamaah. Maka sini kita Bapak Ibu tugasnya menuntun, membimbing mereka dan menumbuh kembangkan. Jangan sampai kita amat terganti langsung banyak semua main. Kayaknya kalau ada canggih sih itu salah. Ya maka prakarsa saya dengan dunia sama atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Dan saya yakin Bapak Ibu semua yang tadi bermimpi melalui cita-cita visi ini bersama, namun prakarsanya berbeda. Disinilah kita akan beradu dan berkolaborasi untuk mewujudkan prakarsa-prakarsa yang sangat varian tersebut sehingga membentuk satu visi bersama, visi sekolah dan selaras dengan apa yang kita ciptakan pada murid, yaitu karakter dan menciptakan yang profil pelajar Pancasila. Jadi mudah-mudahan saya memimpin merumuskan visi dan penyusunan prakarsa perubahan ini bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu untuk melakukan hal yang sama, sehingga kita berkolaborasi dengan sangat luar biasa. Visi ini betul-betul kita wujudkan pada saatnya. Nah, itulah proses yang kita alami Bapak Ibu, yaitu merumuskan visi dan juga prakarsa perubahan dengan paradigma atau pendekatan kanvas bagus. Jadi tidak semuanya-muanya jenisnya begini tidak Bapak. Ada detail-detail utama bentukannya dulu. Untuk apa ya saya ini begitu dan seterusnya. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa kami presentasikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat sehingga pertemuan ini yang kita nantikan, apalagi menanti bersama kedatangan pengajar praktiknya benar-benar bermakna, sehingga kita menjadi satu kesatuan yang utuh, ekosistem sekolah yang mampu membentuk lingkungan nyaman dan akan memunculkan budaya positif yang insya Allah akan saya gegarkan budaya positif pada pertemuan berikutnya. Karena saya belum membuat nyata. Begitu saya harus berbagi dengan orang cantik. Terima kasih sekali lagi dan mohon dimaklumi dan dimaafkan apabila penyampaian saya dan juga dunia yang kurang berkenan, sehingga nanti Bapak Ibu pengacara yang akan memberikan waktu dan izin dari kami. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Bapak Ibu, atas kerjasamanya sehingga kita bisa hadir di sini membentuk satu visi bersama, yaitu visi sekolah melalui prakarsa perubahan yang berbeda satu sama lain. Saya mohon dimaafkan apabila ada keliruan dan saya kembalikan pada Bapak Ibu dan setiap akhir ataupun pembuatan dengan apa yang kami sudah lakukan. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sedikit aja tidak. Soalnya udah tampil ya. Baik, Bapak Ibu singkat dari semua kegiatan yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu CGP, baik itu Bapak Kasman, ini luar biasa yang harusnya hasilnya tentu menginspirasi Bapak Ibu untuk membuat prakarsa perubahan juga, gitu kan ya, sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu gitu ya, sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu dan juga bidang keahlian Bapak Ibu. Seperti bunyi juga, yaitu melakukan kegiatan dari KNR dan Pak Tasman juga melakukan suatu kegiatan yang memang sebelumnya belum pernah ya Pak, yaitu religi kan sesuai dengan visinya yaitu ceria.
Dan itu gampang banget untuk dihafal ya, dicarinya gitu ya. Nah, salah satunya yaitu bahwa yang namanya siswa itu memiliki apa ya, sifat yang unik gitu ya. Misalnya individu yang unik yang perlu kita tebalkan. Apa yang kita tebalkan ya, garis-garis kodratnya mereka gitu kan. Kita hanya menebalkan saja, menuntut saja sebagai seorang guru yang sampai mereka selamat di apa ya, masyarakat nanti. Ya, itu saja Ibu Bapak. Semoga ini bermanfaat buat Ibu Bapak dan menginspirasi Ibu Bapak untuk membuat prakarsa perubahan untuk bisa mencapai tujuan visi-misi dari SMPN 1 Atap Sekolah Rendah ini. Itu saja Pak Tasman, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Tasman, akhirnya semua destinasi yang sudah Bapak lakukan berjalan dengan baik, lancar, banyak inspirasi yang dikeluarkan oleh Ibu Bapak ya, maksudnya gitu kan, dan juga visi misinya ternyata sesuai ya Pak dengan prakarsa perubahan yang sudah dilakukan, dan semoga banyak sekali prakarsa perubahan lain yang akan mencapai visi misi dari sekolah kita. Bapak, ini bagian terakhir nih Pak. Apa yang menarik bagi Bapak selama pendampingan kedua ini? Hal yang menarik tentunya ini Bu, ini kesempatan pertama saya memimpin jalannya rapat atau diskusi Bu ya. Jadi luar biasa saya memandu Bapak Ibu yang ada di ekosistem sekolah ini untuk bermimpi bersama melalui perumusan visi dan juga prakarsa perubahan. Jadi karena ini pertama Bu ya, itu mungkin yang menariknya Bu. Jadi luar biasa. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Ya, oke, siap Bapak, Masya Allah ya. Keren banget lah tadi saya lihat. Terus yang berikutnya nih Pak, apa sih yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki untuk pendampingan individu ke depan? Pada pendampingan kedua ini mungkin Bu, sebenarnya ini sudah sangat luar biasa baik. Terlebih lagi bimbingan yang Ibu Vivi sebagai pengajar praktek berikan kepada saya, sehingga sampai dengan hari ini kegiatan PI 2 pun berjalan dengan baik. Bahkan saya pun bisa memimpin rapat atau perumusan visi dan prakarsa perubahan juga dengan baik sama. Nah, hal yang baru mungkin Ibu terkait dengan jadwal ya Ibu ya, karena seperti yang sudah saya sampaikan Bapak Ibu guru di sini biasanya itu waktu-waktu tertentu tidak istilahnya berbenturan. Jadi mungkin ke depan kiranya jadwal untuk PI ke depan ini bisa melibatkan ekosistem sekolah yang ada Bu, sehingga bisa jadi satu benar-benar biar rame dan juga biar bermaknanya seperti itu. Itu mungkin lebih banyak lagi yang dieksplor ya Pak. Betul. Baik Bapak, terima kasih. Tapi apa yang saya dampingi selama ini, dan mohon maaf kalau misalnya masih banyak kekurangan nih Pak, gitu kan. Terutama dalam diri saya sendiri untuk bisa membimbing Bapak semampunya saya ya Pak ya. Artinya bahwa baiknya silahkan dipakai, tidak baiknya tinggalkan saja dan buat saya saja lah istilahnya gitu kan Pak ya. Nah berikutnya Bapak, kita sudah selesai nih. Yang berikutnya mungkin ini ada kuesioner, yaitu lembar umpan balik tentang kompetensi CGP ya selama 2 bulan ini mungkin ya, yang nanti saya harap minta dibagikan kepada 5 guru teman sejawat, kemudian juga sama murid-murid bapaknya 5 juga, kemudian bapak kepala sekolah dan juga terutama untuk bapaknya sendiri untuk merefleksikan apa yang sudah dilakukan dan apa saja yang sudah diimbaskan atau meningkat lah selama ini. Ini terima dulu ya Pak ya. Nanti jangan lupa juga nanti Bapak mengisi di LMS juga. Jadi poin-poinnya berapa gitu kan, sesuai dengan angket dan yang sudah diisi Bapak Ibu dan juga murid-murid yang sudah mengisi. Nah ini pendampingan ini harus diinput satu minggu sebelum PI 3 nantinya ya Pak ya. Nanti jangan lupa kabari saya kalau sudah menginput, dan itu memang untuk umpan balik demi kebajuan CGP juga ya. Baik Bapak, banyak hal yang saya dapatkan hari ini terutama pendampingan ini
akhir kata saya ucapkan terima kasih atas segala ya fasilitas yang ada, dan juga salam juga untuk Bapak Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi ini dengan baik, dan segitu banyaknya pendukung yang sudah disediakan. Itu saja Bapak, dan mohon maaf lagi sekali lagi kekurangan saya. Itu saja. Siap. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan kesempatan berkata. Bentar ya. Oke, saya juga mewakili diri saya sendiri Bu sebagai sekjen angkatan 10 dan juga mewakili lingkungan sekolah mengucapkan terima kasih atas bimbingan yang selama ini Bu Vivi lakukan, utamanya adalah kegiatan PI 1 dan PI 2 yang sekarang, sehingga bisa berjalan dengan baik pula. Dan kami atas nama sekolah juga mohon maaf Ibu, barangkali sarana prasarana baik penyambutan maupun selama jalannya proses kegiatan PI ini ada yang kurang berkenan. Kiranya itu adalah kekurangan sekolah kami, yang mudah-mudahan hasil ini bisa menjadi evaluasi tersendiri sehingga kami bisa melakukan hal yang terbaik pada kegiatan berikutnya. Terima kasih sekali lagi Ibu Vivi, dan sehat-sehat selalu. Apapun yang Ibu Vivi lakukan, utamanya tadi pemberian angket, insya Allah akan saya kerjakan sesuai dengan ketentuan jadwal yang sudah ditentukan. Mudah-mudahan bisa saya laksanakan sebelum ketentuan ini saya selesai seperti itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu di Lokakarya ya. Siap Ibu, terima kasih. Saya pamit Pak.